Ya, pemirsa, IHSG melanjutkan tren positif dengan dibuka menguat. Kita akan membahasnya bersama Mega Capital. Ya, dan untuk membahas prospek IHSG, kita sudah terhubung bersama Lianto Sudarso selaku Investment Specialist Mega Capital. Selamat pagi, Pak Lianto. Selamat pagi, Mbak Mita. Terima kasih Pak Lianto sudah bersama kami. Pak Lianto, ini akhirnya pengumuman yang ditunggu-tunggu oleh investor, yaitu keputusan perpanjangan PPKM sudah diumumkan pemerintah kemarin dan diputuskan akan diperpanjang hingga 9 Agustus. Ini bagaimana reaksi pasar terhadap kebijakan ini? Ya, jadi saya rasa reaksi pasar terhadap pengumuman PPKM yang diberlakukan pemerintah kemarin lebih cenderung netral dan sudah diprediksi, dan mungkin lebih cenderungnya ke lebih sedikit arah ke positif ya. Karena ya memang kalau dengan PPKM level 4 ini kita tahu bahwa kapasitas ekonomi tidak bisa jadi full kapasitas, tetapi yang perlu diketahui adalah apa yang investor tidak suka itu adalah kalau misalnya pemerintah sampai buru-buru ya untuk melonggarkan PPKM-nya, dan terus nanti kalau sampai angka COVID-nya ini naik lagi dan pemerintah ini tiba-tiba menaikkan lagi level emergensinya, nah ini yang tidak disukai oleh investor. Nah jadi memang investor lebih baik ya sudah, karena ini udah kita tahu bahwa ini adalah gelombang COVID yang kedua, PPKM diperketat, agak diperpanjang nggak apa-apa, yang penting lebih efektif. Toh juga kalau kita lihat memang memang betul bahwa kalau kita lihat bed occupancy rate di nasional udah mulai turun, oke. Tapi memang angkanya untuk COVID penyebarannya tiap hari itu masih sedikit berfluktuasi. Nah, jadi saya rasa tetap nggak ini sih, saya yakin ini juga pemerintah memutuskan ini untuk kebaikan semuanya juga begitu. Nah, jadi saya rasa investor lebih mengapresiasi sih ya dengan walaupun PPKM-nya agak diperpanjang seperti itu. Baik, artinya investor masih merespon optimis, terbukti dengan IHSG yang dibuka di teritori positif dan sudah menyentuh level 6.100 ya Pak barusan. Nah ini kasus COVID atau perkembangan kasus COVID-19 di dalam negeri sendiri, apakah masih akan memiliki dampak yang kuat terhadap transaksi di pasar saham? Ya, saya rasa semuanya udah sudah price in, melihat juga valuasi IHSG ini yang sudah murah ya sekarang ya. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini saham-saham big cap yang terutama tergolong dalam LQ45 ini secara price to book value maupun price earning ratio pun mereka ini bisa tergolong sudah considerably murah begitu. Nah, tapi memang investor ini yang melihat ke depannya, kan memang yang digadang-gadang ini adalah dengan rate vaksinasi yang sekarang ini, akankah paling tidak Jakarta, Jabodetabek ini sampai akhir Agustus atau awal September ini benar-benar bisa mencapai herd immunity atau tidak, begitu. Nah, jadi kita berharap di sepanjang bulan Agustus ini vaksinasi terus dikebut, kalau bisa juga rate-nya bertambah semakin kuat. Nah dengan begitu ya otomatis kita akan mencapai posisi herd immunity lebih cepat ke depannya. Itulah yang sebenarnya mau ditunggu oleh investor. Baik. Juga. Jangkauan vaksinasi juga menjadi perhatian oleh para investor. Kita beralih ke sentimen lainnya Pak, mungkin terkait dengan proyeksi ekonomi kuartal ketiga ini seperti apa kira-kira pandangan Anda dan juga reaksi pasar terhadap proyeksi ekonomi kuartal ketiga? Ya, sampai sekarang ini setelah sampai direvisi yang nanti pertumbuhan ekonomi yang hasilnya itu akan keluar hari Kamis nanti ya, itu kan diprediksi akan tumbuh secara year on year 7 sampai 7,5% ya. Nah, walaupun ini adalah sudah hasil revisi yang turun, tapi mungkin saya rasa masih ada potensi bahwa mungkin GDP ini agak sedikit di bawah target ya, karena ada efek PPKM yang barusan diberlakukan yang mungkin ini belum termasuk di dalam revisi tersebut begitu. Nah tapi saya rasa sekali lagi I think market is already prepared for the worst gitu ya, mereka udah prepare for the worst. Jadi saya melihatnya IHSG ini as long as dia masih fluktuasi di antara 5950 sampai 6150 ya berarti market sudah prepared for everything. Nah, yang market tidak prepare ya tadi yang saya katakan, kalau sampai PPKM dibuka, terus nanti ke depannya sampai nanti harus kebijakannya diperkencang lagi. Nah, ini yang market yang kurang comfortable ya, kurang nyaman dengan itu. Begitu. Baik.
Jadi nanti kita tunggu aja yang juga jadi highlight ya. Dan yang perlu saya highlight di sini adalah walaupun secara year on year ini kita positif, tapi ini ya memang semua negara juga seperti itu ya, karena tahun lalu kita lihat bahwa pembandingnya angkanya juga lebih rendah, jadi otomatis tahun ini akan lebih tinggi begitu. Baik. Untuk sentimen lainnya mungkin dari secara global, adakah data-data perekonomian global yang dinanti oleh para investor saat ini? Saya rasa kalau dari data global semuanya lebih cenderung netral ya, karena juga kemarin juga kalau kita lihat yang terakhir pernyataan The Fed terakhir itu mereka mengatakan bahwa likuiditas masih akan ada di pasar, oke? Karena kita lihat sendiri bahwa Amerika sendiri sudah mulai mengetatkan kebijakan masker untuk supaya negaranya memakai masker lagi. Terus kemarin juga dari pernyataan The Fed ya yang belum siap menarik likuiditinya. Dan juga data GDP-nya Amerika ini yang masih keluar atau lebih rendah daripada ekspektasi pasar. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa mungkin pembahasan tentang kenaikan suku bunga atau bahkan mengurangi pembelian obligasi saya rasa akan tertunda untuk sementara waktu. Nah, ini juga terlihat dari US Treasury-nya yang kemarin itu turun sampai di bawah level 1,2%. Begitu. Nah, jadi ini sebenarnya cenderung neutral. Tapi menurut saya untuk minggu ini khususnya sentimen IHSG selain tadi yang saya katakan GDP adalah yang digadang-gadang oleh investor adalah bergabungnya Bukalapak ke Bursa Saham Indonesia Jumat nanti. Nah ini karena market kapitalisasinya sangat besar, cukup besar begitu ya. Nah saya rasa ini juga bisa memberikan impact kepada IHSG. Baik. Untuk minggu ini dan ke depannya. Baik, untuk prediksi Anda terhadap posisi IHSG hari ini akan berada di kisaran level support dan resistance di kisaran berapa Pak? Ya saya rasa IHSG baru-baru ini selagi masih pandemi seperti ini ya, belum ada misalnya pelonggaran PPKM dan lain sebagainya, itu saya rasa IHSG masih akan terus di level 6.000 sampai 6.150 begitu. Dengan level support level psikologi support 6.000 dan level resisten di 6.150. Nah, tapi mungkin ceritanya berbeda nih. Tadi yang saya sempat katakan kalau misalnya Bukalapak nanti akan gabung di bursa Jumat nanti gitu. Baik, itu yang kita nantikan ya Pak. Pak, kita akan lanjutkan dialog kita di segmen kedua terkait dengan rekomendasi saham. Pemirsa jangan kemana-mana, IDX Opening Bell akan segera kembali.